Ibadah pertama dia tong di pariso adalah ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Kau ada catatan di awak 30 itemnya misalkan. Pertama ditanya, bahas sembahyang ini, bahas salatnya. Manga saja di padang dua sampai nyetuo kan. Dilihat sedolah kan. Manggaleh saya kerjanya kan. Jadi piti saya kerja. Itu nampak je dia orang-orang yang tak sembahyang tu indak lo kayu-kayu amat dah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salih fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna syai'a. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Hadir kita di musalla di surau nangko dalam rangka menyahuti panggilan Allah. Diajak kita untuk bermunajat kepada Allah. Dipanggil kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Hadir kita di masjid nangko sebagai cara dia untuk menjemput rahmat dan kasih sayang Allah kamu. Bila mana dilantunkan kalimat azan, maka kewajiban kita adalah menjawabnya dengan melakukan perintah Allah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di, kalau kita lihat kalender, tanggal merah peringatan Isra dan Mi'raj. Tentu bagi awak ada hikmah atau maksud pemerintah membuat tanggal itu jadi merah. Paling tidak pertama mengingatkan awak bahwa ada peristiwa besar dalam kehidupan Rasul, dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dalam peradaban umat Islam. Bahwa pernah ada satu peristiwa besar yang dimana pada peristiwa itu tak pernah dilalui oleh orang-orang atau Nabi sebelum kita, dan takkan pernah terjadi sesudah Nabi Muhammad. Secara akal sehat tak mungkin perjalanan panjang Mekah dan Palestina itu yang berjarak 450 km dan terus ke Sidratul Muntaha, perjalanan panjang jauh ke sana, tak mungkin ditempuh oleh seorang yang hanya melakukan perjalanan dengan kendaraan biasa saja. Toh ada di Jakarta kereta cepat misalkan, atau sudah ada jet yang bisa menembus udara begitu cepat, atau kendaraan dan seterusnya. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, takkan mungkin seorang manusia biasa saja melakukan perjalanan panjang seperti itu tanpa ada yang menolong, membantu dan memperjalankan. Maka kalimatnya dalam Quran, Subhanalladzi asra. Allah Maha Suci yang memperjalankan. Berarti bukan Nabi yang berjalan, tapi ada kekuatan lain yang menjalankannya. Tentu bagi orang yang di masa itu, yang rasanya sulit untuk bisa menembus alam yang perjalanan begitu panjang. Ya anggaplah perjalanan sudah Isya, pulang jam 4, berarti 6 jam kan, atau sekitar 8 jam lah. Berarti 8 jam perjalanan, sementara perjalanannya begitu jauh kan, 450 km.
tambah ke Sidratul Muntaha, yang tak ada orang yang bisa tempuh itu. Mungkin kalau kini orang sebut balik dari Amerika misalkan, atau kembali dia di Amerika, mungkin logika sederhana orang bisa katakan dengan kecepatan kendaraan yang dibuat hari ini memungkinkan bisa. Tapi di masa itu hanya onta, kuda, hanya itu yang ada kan. Tapi tentu Bapak dan Ibu-ibu, ada nilai-nilai ketuhanan dan keimanan yang mesti dimiliki manusia untuk meyakini dan membenarkan peristiwa itu. Perjalanannya dalam rangka menguji keimanan. Tapi buah dari perjalanannya adalah pembuktian keimanan. Meyakini adanya perjalanan panjang seperti itu hanya bisa diterima dengan nilai keimanan. Hanya nilai keimanan. Kok dalam hidup Bapak dan Ibu-ibu, bila mana Allah sudah berkehendak berbuat bagi awak, terima. Karena Allah berkehendak, tak ada yang bisa menghambat. Kun, langsung ada, fayakun. Kalau Allah memperjalankan Nabi awak begitu panjang, dan sampai bertemu dengan Allah, nilai yang dapat kita tangkap, satu, bagi Allah dunia dan bumi nangko, waktu kok, bagi Allah sangatlah kecil. Di awak mungkin waktu yang anggaplah begitu jalan begitu saja kan. Tapi bagi orang yang memahami hakikat waktu itu ada relatifnya. Bapak dan Ibu-ibu, maka tentu jamaah rahimakumullah, perjalanan begitu panjang hanya bisa ditempuh hanya seperempat hari, hanya sebahagian malam Nabi sudah kembali ke kota Mekah. Bayangkan seorang manusia biasa ketika itu Bapak dan Ibu-ibu yang diuji keimanannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka tentu sahabat sebagai manusia biasa akan terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang tambah imannya ke Abu Bakar Siddiq, ada orang kafir tambah kafir dia. Kelompok Abu Jahal dan kawan-kawannya CS melecehkan dan maino bahwa Nabi kita sudah gila dan seterusnya. Tapi ada orang yang ragu, maka orang yang ragu ikutlah Bapak dan Ibu kan bertambah imannya atau semakin menipis. Tapi lebih dari itu kaitan dengan al-kabair yang kita bahas, dosa-dosa besar. Dosa keempat, kata Imam Ad-Dhahli, yang keempat adalah dosa meninggalkan ibadah salat. Ayat yang baca tadi Quran surat 19 ayat 5, 9 dan 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ata'us salat. Akan ada generasi di belakang mereka, generasi yang suka menyia-nyiakan salat dan mereka mengabaikan kewajiban salat. Pada saat yang sama wattaba'us syahwat, mereka mengikuti atau jadi budak nafsu. Kalau kita pahami dua kalimat itu, orang yang rajin mengabaikan salat dan mereka mengikuti nafsu, maka ada hubungan ternyata. Orang yang tidak takut dengan Allah, orang yang tidak muncul rasa takut dengan meninggalkan perintah Allah, maka diyakini mereka akan tidak merasa takut melakukan perbuatan juga yang dilarang oleh Allah. Bila mana keduanya sudah bergabung, fasaufa yalqauna ghayya, kata Allah, kelak mereka akan menemui kesesatan. Kelak mereka akan menyimpang dari jalan yang benar. Kapan itu terjadi? Ketika mereka melalaikan, mengabaikan, meninggalkan ibadah salat, dan mereka juga tidak malu melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Kalau keduanya sudah bergabung, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menjadi kelompok yang sesat. Jamaah rahimakumullah, hari kini generasi muda sepertinya kalau tidak hati-hati awak, mereka termasuk bahagian dari ikut.
Sewaktu tanya ke anak-anak SMP ketika Isra Mi'raj ke, tanyuan sia yang tadi subuh lain mengerjakan ibadah salat, tidak berani menunjuk. Sekitar 45 orang lah anak SMP 1 sampai kelas 3. Terus seminggu kau tak pernah tinggal salat. Tinggal beberapa orang lain. Sia nali mau balik hari kau tidak pernah tinggal salat. Anda surang cuma menunjuk lagi. Begitulah potret kehidupan. Berapa hari yang silam, sama jo anak kebetulan dirawat rumah sakit, sama dengan keluarga. Istrinya jilbabnya gak dalam kan. Pindah lo salat lo kan. Kinbek sangko sedang datang bulan. Tapi kayaknya ndak cik orang Islam. Suaminya yang sama jago indak salat lo kan. Anak nan sakit indak lo salat Allah kejadian lo. Begitu potret kehidupan kepada ibu-ibu. Sesekali tidak apa-apa. Karena pernah di sebuah daerah di Kabupaten Agam, sebuah jorong dibuatnya peraturan. Sianan tak pai salat Jumat sampai kali laki-laki nan ada di rumah. Di kampung tu. Sianan tak pai Jumat di dando sekaruang simin. Dihebat peraturannya kan. Jadi siang di kampung tu. Karena mereka meyakini mesti sampai puluh minimal jamaah Jumat. Karena jumlahnya tidak banyak, sehingga dia peraturannya. Sia nan tak pai Jumat sampai kali baturui-turui. Pakai absen Jumatnya. Kalau di kampung awak jadi bamus atau di nagari atau kan usulkan ke masyarakat. Hebat tuh kan. Kalau keluar peraturan di kampung tu. Tanya tu lagi berjalan. Tapi nak namanya orang panjang akal, ibu, 3 kali nak pergi Jumat, sekali nak pergi Jumat kan. Dia lebih takwiknya membayar sasak semin pada takwik ke Allah kan. Lainnya pergi Jumat, 3 kali nak pergi Jumat. Nang kampe, hanya pergi Jumat. So ulang tu 3 kali nak Jumat balik kan. Betapa baik diorang buat lakukan salat. Padahal ibadah pertama dia di Pariso adalah ibadah salat kan. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Kalau catatan di awak 30 itemnya misalkan. Pertama ditanya, bahas sembahyang ni. Bahas salatnya. Manga saja di padang 2 sampai nyetuo kan. Dilihat sedolah ni kan. Manggalih saya kerajanya kan. Jadi piti saya kerja. Tu nampak je dia orang-orang yang tak sembahyang tu indak lo kayu-kayu amat dah kan. Ya kan? Dia inyo orang sembahyangnya manggalih dia kan. Orang sedang Jumatnya tawi jo kan. Karena benar mahasiswa mu sudah tagak di los tu kan, los pasar deh. Etong barang laki-laki nan tak pai Jumat kan. Sambuhalah jumlahnya kan. Nah balok ibu sekali survei ke pasar tu. Sia laki-laki nan tak baju mayat kan. Tanyuan kena pak laki pedusi. Tidak ba'a di orang nampak padan ibu-ibu. Padahal Allah memang sudah ingatkan akan ada generasi sesudah mereka generasi yang suka melalaikan, mengabaikan ibadah salat. Pada saat yang sama ketika kewajiban taknya jalankan, akan muncul ada pada saat itu larangan tak takwiknya jalannya karajogan. Biasanya begitu. Mereka ini kan banyak orang para pejabat-pejabat yang diintai KPK. Kenapa kok bisa? Karena ibadahnya sekedar lambang saja kan. Durawak kadang-kadang kalau kena tangkuk di KPK baru tasbih berjalan kan. Baru pakai kopiah haji. Kalah kane tangkuk barunya bentuk ibadah. Tapi kenapa kok tiko ka mencilok tu ndak takut ke Allah kan? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan awak kini sehingga agama yang awak takutkan nan awak ikut semakin lama semakin tinggalkan. Sekali waktu Bapak dan Ibu ada cara ke arah situ. Satu daerah. Ternyata ibu dan bapak di surau itu hanya seorang salat. Inyo imam, inyo azan, inyo kamai, inyo imam, inyo mendoa, inyo maminkan sorangan. Kok mati lo lah gaib lo ha? Apa Allah jangan.
Itu sudah mulai muncul di kampung-kampung kan. Maka kan sudah mulai fenomena kini orang tak jadi baju mai karena jumlah 40. Padahal 40 itu tak ada penjelasan secara sarih dari Nabi Muhammad. Kini anggaplah awak pakai satu mazhab begitu. Jumlah Jumat 40. Kenapa kok itu tidak dijago di agama elok-elokkan? Sehingga pada ibu-ibu yang disampaikan Allah dalam surat Maryam ayat 59. Ternyata sudah mulai nyatonya hari kini. Pertama yang hilang di umat Nabi Muhammad adalah hilangnya kekhusyukan dalam salat. Dan yang terakhir hilang di umat Nabi Muhammad, ayo ndak adonyo mengarjokan salat leda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.